Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan aljabar linear dan matriks tentang subruang dan kebebasan linear. Di sini saya akan menjelaskan tentang subruang. Definisi subruang adalah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace P. Jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Di sini ada teorema 4. Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U tambah V terletak di W. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor pada W, maka K, U berada di W. Kondisi-kondisi A dan B sering kita jelaskan dengan menyatakan bahwa W tertutup di bawah penambahan dan tertutup di bawah perkalian skalar. Bukti, jika W adalah subruang dari V, maka semua aksioma ruang vektor dipenuhi. Khususnya, aksioma 1 dan aksioma 6 berlaku. Tetapi, dalam hal ini persis merupakan kondisi A dan kondisi B. Misalnya, U sebarang vektor pada W, menurut kondisi B, maka K, U berada di W untuk setiap skalar K. Dengan membuat K sama dengan 0, maka jelaslah bahwa 0 U sama dengan 0 berada di W. Dan dengan membuat K sama dengan min 1, maka jelaslah bahwa min 1 U sama dengan min U berada di W. Setiap ruang vektor pada V mempunyai paling sedikit 2 subruang. V sendiri adalah sebuah subruang dan himpunan 0 yang terdiri dari vektor 0 saja pada V yang merupakan sebuah subruang yang kita namakan subruang 0 atau zero subspace. Di sini ada contoh 11. Misalkan W sebarang bidang yang melalui titik asal dan misalkan U serta V sebarang vektor pada W. Maka U tambah V harus terletak pada W karena U tambah V adalah diagonal jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Dan K U harus terletak pada W untuk sebarang skalar K karena K U terletak pada garis yang melalui U. Jadi, W adalah subruang dari R pangkat 3. Untuk pernyataannya, uraian geometrik yang menyerupai satu uraian pada contoh ini dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa garis yang melalui titik asal adalah subruang dari R pangkat 3. Baik, selanjutnya di sini ada contoh 12, yaitu perlihatkan bahwa sebuah himpunan W dari semua matriks 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah subruang dari ruang vektor M22 dari semua matriks 2x2. Dengan pemecahan, misalnya A sama dengan ruang siku di atasnya 0 dan di bawahnya A21. Dan di pinggir 0 yang di atas yaitu A12 dan di bawah A yaitu 0. Dan dengan ditutup ruang siku. Dan contoh yang kedua yaitu B sama dengan ruang siku di atasnya 0 dan di bawahnya B21. Dan di pinggir 0 yang di atas yaitu B12 dan di bawah B yaitu 0 dengan
ditutup oleh ruang siku kembali. Yang barusan disebutkan yaitu adalah sebuah seberang dua matriks pada W dan K yang disebutkan skalar. Maka dinyatakan KA sama dengan buka kurung siku di atasnya 0 dan di bawahnya KA21. Dan di pinggir 0 atas yaitu KA12 dan di bawahnya 0 dengan ditutup oleh ruang siku. Dan A tambah B sama dengan buka kurung siku di atasnya 0 dan di bawahnya A21 tambah B21. Dan di atas atau di pinggir 0 A12 tambah B12 dan di bawah A12 tambah B12 itu yaitu 0 dengan ditutup oleh ruang siku. Oleh karena KA dan A tambah B mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya, maka KA dan A tambah B terletak pada W. Jadi W adalah subruang dari M22. Selanjutnya, contoh 13. Misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif dan misalkan W terdiri dari fungsi polinomial real yang mempunyai derajat N, jadi W adalah himpunan semua fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk P buka kurung X tutup kurung sama dengan A dan 0 tambah A1 X tambah seterusnya sampai dengan ANXN, di mana A0 sampai dengan AN adalah sebuah bilangan real. Himpunan W adalah subruang dari ruang vektor semua fungsi bernilai real. Untuk melihat ini, misalkan P dan Q merupakan polinom. Lanjutan yang di atas yaitu P buka kurung X tutup kurung sama dengan A0 tambah A1 X tambah sampai dengan ANXN, dan Q buka kurung X tutup kurung sama dengan B0 ditambah B1 X tambah sampai dengan BNXN. Maka buka kurung P tambah Q tutup kurung buka kurung X tutup kurung sampai sama dengan P buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung A0 ditambah B0 tutup kurung ditambah buka kurung A1 ditambah B1 tutup kurung X tambah sampai dengan buka kurung AN tambah BN tutup kurung XN. Juga buka kurung KP tutup kurung buka kurung lagi X tutup kurung sama dengan KP buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung KA0 tutup kurung ditambah buka kurung KA1 tutup kurung X ditambah sampai dengan buka kurung KAN tutup kurung XN. Semua ini mempunyai bentuk yang diberikan dalam halaman 4.2 yaitu maka P tambah G. Selanjutnya, contoh 15. Tinjaulah sistem M persamaan linear pada N bilangan tak diketahui dengan nilai A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah seterusnya sampai dengan A1N XN sama dengan B1 dan di bawahnya
A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah sampai dengan A2N Xn sama dengan B2. Dan seterusnya sampai dengan AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah sampai dengan AMN Xn sama dengan BM. Atau dalam notasi matriks yaitu AX sama dengan B, sebuah vektor. Dimana di sini contohnya S buka kurung ruang siku S1 S2 sampai dengan Sn tutup kurung siku. Pada Rn kita namakan vektor pemecahan atau solution vektor dari sistem tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2 sampai dengan Xn sama dengan Sn merupakan sebuah pemecahan dari sistem tersebut. Maka AX sama dengan 0 adalah sistem homogen M persamaan linear pada M bilangan tak diketahui. Misalkan juga W adalah himpunan vektor pemecahan dan misalkan S dan S aksen adalah vektor-vektor pada W untuk memperlihatkan bahwa W tertutup di bawah penambahan dan perkalian skalar. Kita harus memperlihatkan bahwa S tambah S aksen M dan KS aksen adalah juga vektor-vektor. Adalah juga vektor-vektor pemecahan di mata K dengan adalah seberang skalar. Karena S dan S aksen adalah vektor pemecahan maka kita memperolehnya. Selanjutnya AS sama dengan 0 dan AS aksen sama dengan 0. Sehingga A buka kurung S tambah S aksen tutup kurung sama dengan AS tambah AS aksen sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan A buka kurung KS tutup kurung sama dengan K buka kurung AS tutup kurung sama dengan K 0 sama dengan 0. Jadi semua ini adalah persamaan yang memperlihatkan bahwa S tambah S aksen dan KS memenuhi persamaan AX sama dengan 0. Jadi S tambah S aksen dan KS adalah vektor-vektor pemecahannya. Baik, terima kasih. Baik, saya Siti Rahmah akan melanjutkan presentasi mengenai slide selanjutnya. Di sini ada definisi. Sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor pi1, pi2, seterusnya pr jika vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk W sama dengan K1 dikali P1 ditambah K2 dikali P2 ditambah seterusnya ditambah KR dikali PR, di mana K1, K2, seterusnya KR adalah skalar. Contoh 16. Tinjaulah vektor-vektor U sama dengan 1, 2, min 1 dan Pi sama dengan 6, 4, 2 di ruang 3. Perlihatkan bahwa W sama dengan 9, 2, 7 adalah kombinasi linear U dan Pi, serta bahwa W aksen sama dengan 4, min 1, 8 bukanlah kombinasi linear U dan Pi. Pemecahan supaya W merupakan kombinasi linear U dan Pi harus ada skalar K1 dan K2, sehingga penyelesaiannya yaitu W sama dengan K1 dikali U ditambah K2 dikali Pi
Diketahui W sama dengan 927, U sama dengan 1, 2, min 1, Pi sama dengan 642. Maka kita masukkan pada penyelesaian W-nya itu yaitu 927 sama dengan K1 dikali U. U-nya 1, 2, min 1 ditambah K2 dikali Pi. Pi-nya 642. Nah, K1 dikali 1, K1 dikali 2, K1 dikali min 1 ditambah K2 dikali 6, K2 dikali 4, K2 dikali 2, sehingga dapat membentuk sistem persamaan K1 ditambah 6 kali K2 sama dengan 9, 2 dikali K1 sama dengan 4 dikali K2 sama dengan 2, min K1 ditambah 2 kali K2 sama dengan 7. Maka akan menghasilkan K1 sama dengan min 3, K2-nya sama dengan 2. Nah, ini dapat kita cari dengan sistem persamaan dirubah ke bentuk matriks. Selanjutnya penyelesaiannya dapat dengan ekselon baris dan metode substitusi. Nah, untuk pembuktiannya K1 kita bisa masukkan min 3 pada K1 ditambah 6 dikali K2-nya itu 2, sehingga min 3 ditambah 6 kali 2, 12 sama dengan 9, dan seterusnya, sehingga dapat membentuk W sama dengan min 3 kali U ditambah 2 kali Pi. Selanjutnya yaitu definisi. Jika Pi1, Pi2, selanjutnya Pr adalah vektor-vektor pada ruang vektor Pi, dan jika masing-masing pada Pi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear Pi1, Pi2, seterusnya Pr, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang Pi. Contoh 17. Vektor-vektor I sama dengan 1, 0, 0 merupakan panjang sumbu X. J sama dengan 0, 1, 0 merupakan sumbu Y, dan K sama dengan 0, 0, 1 merupakan sumbu Z, merentang ruang 3. Karena setiap vektor ABC di ruang 3 dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear I, J, dan K, ini berarti kita dapat menulis ABC sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK. Teorema 5. Jika Pi1, Pi2, seterusnya Pr adalah vektor-vektor pada ruang vektor Pi, maka A himpunan W dari semua kombinasi linear Pi1, Pi2, seterusnya Pr adalah subruang Pi. Dan B, W sama dengan subruang terkecil dari Pi yang mengandung Pi1, Pi2, seterusnya Pr, dalam arti bahwa setiap subruang lain dari Pi yang mengandung Pi1, Pi2, seterusnya Pr harus mengandung W. Ruang linear W yang direntang oleh sehimpunan vektor-vektor S dari Pi1, Pi2, seterusnya Pr akan dinyatakan oleh lin S, yaitu ruang linear dari S atau lin ruang linear dari Pi1, Pi2, seterusnya Pr. Contoh 20. Jika Pi1 dan Pi2 adalah vektor-vektor yang tidak terletak pada satu garis di ruang 3 dengan titik awalnya pada titik asal, maka lin ruang linear dari Pi1, Pi2 yang terdiri dari semua kombinasi linear K1 dikali Pi1 ditambah K2 dikali Pi2 adalah bidang yang ditentukan oleh Pi1 dan Pi2. Demikian juga jika Pi adalah vektor-vektor tak nol pada ruang 2 atau ruang 3, maka ruang linear Pi
yang merupakan himpunan semua perkalian skalar K kali Pi adalah garis yang ditentukan oleh Pi. Pada gambar A, kombinasi linear dua vektor. Gambar ini memperlihatkan dua vektor, Pi1 dan Pi2, yang membentuk sebuah bidang dalam ruang dua dimensi. Kombinasi linear dari dua vektor ini bisa dinyatakan sebagai K1 dikali Pi1 ditambah K2 dikali Pi2, di mana K1 dan K2 adalah skalar pada gambar tersebut. Kombinasi linear ini menghasilkan sebuah vektor di dalam bidang yang dibentuk oleh Pi1 dan Pi2 dalam gambar. Vektor ini direpresentasikan sebagai K1 dikali Pi1 ditambah K2 dikali Pi2. Nah, selanjutnya ada gambar B, ruang linear atau line. Gambar ini menunjukkan ruang linear line dari suatu vektor Pi. Ruang linear dari Pi disimbolkan sebagai line Pi adalah himpunan semua vektor yang bisa diperoleh dengan mengalikan Pi dengan sembarang skalar K. Line Pi sama dengan K kali Pi. Di gambar, vektor Pi dan semua kelipatan skalarnya K kali Pi terletak pada garis lurus yang melewati titik asal 0. Garis ini adalah ruang linear dari Pi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan presentasi berikutnya, yaitu tentang kebebasan linear. Definisi: jika S sama dengan Pi1, Pi2, Pr adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 Pi1 ditambah K2 Pi2 ditambah titik-titik tambah Kr Pr sama dengan 0 mempunyai paling sedikit satu pecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, Kr sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linear, linearly independent. Jika ada pemecahan lain, maka S kita namakan himpunan tak bebas, linearly dependent. Contoh 21. Himpunan vektor-vektor S sama dengan Pi1, Pi2, Pi3, di mana Pi1 dalam kurung 2, minus 1, 0, 3. Pi2 sama dengan dalam kurung 1, 2, 5, 1, minus 1. Pi3 sama dengan 7, min 1, 5, 8 adalah himpunan tak terbatas linear karena Pi1 tambah Pi2 kurang Pi3 sama dengan 0. Contoh 22. Polinom-polinom P1 sama dengan 1 kurangi X. P2 sama dengan 5 tambah 3X kurang 2x kuadrat, dan P3 sama dengan 1 tambah 3x minus x pangkat 2. Bentuk himpunan tak terbatas linear pada P2 karena 3P1 kurangi P2 tambah 2P3 sama dengan 0. Contoh 23. Tinjaulah vektor-vektor I sama dengan dalam kurung 1, 0, 0. J sama dengan dalam kurung 0, 1, 0. Dan K sama dengan dalam kurung 0, 0, 1. Pada R3, ruas komponen persamaan vektor K1I tambah
K2J ditambah K3K sama dengan 0. Menjadi K1 dalam kurung 1, 0, 0. Ditambah K2, 0, 1, 1. Ditambah K3 dalam kurung 0, 0, 1. Sama dengan 0, 0, 0. Atau secara ekuivalen menjadi K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Jadi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Sehingga himpunan S sama dengan I, J, K. Bebas linear. Uraian serupa dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa vektor-vektor E1 sama dengan 1, 0, 0, titik-titik 0. E2 sama dengan 0, 1, 2, titik-titik 0. En sama dengan 0, 0, 0, titik-titik 1. Membentuk himpunan bebas linear pada Rn. Istilah tak bebas linear menyatakan bahwa vektor-vektor tersebut saling bergantung dengan cara tertentu. Teorema berikut menunjukkan bahwa kasus ini memang suatu kenyataan. Teorema 6. Himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah A. Tak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antaranya vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. B. Bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Lalu selanjutnya ada teorema 7. Di sini ada dua poin. Yang pertama A, jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. Lalu yang kedua, sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor tak bebas linear jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari secara lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh gambar dari tak terbatas linear dan bebas linear. Jika V1, V2, dan V3 adalah tiga vektor pada R3, maka himpunan S sama dengan V1, V2, V3. Tak bebas linear jika dan hanya jika ketiga vektor tersebut terletak pada bidang yang sama melalui titik asal bila vektor-vektor tersebut ditempatkan dengan titik-titik awalnya di titik asal seperti yang digambar contoh tadi. Lalu yang selanjutnya ada teorema 8, yaitu misalkan S sama dengan V1, V2, dan seterusnya, lalu VR adalah himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas linear. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.